Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, NPM 18.149 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai mata kuliah perbandingan hukum perdata, yaitu meresum 3 buku mengenai perbandingan hukum. Buku yang saya pakai, yang pertama ada buku perbandingan hukum perdata dari R. Suroso, yang kedua buku perbandingan hukum perdata komparatif dari H. Salim HS, yang ketiga ada buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum dari Sunarjati Hartono. Yang pertama, saya akan membandingkan mengenai pengertian perbandingan hukum perdata. Menurut buku perbandingan hukum perdata R. Suroso, tidak menyebutkan secara jelas apa itu perbandingan hukum perdata, tetapi lebih kepada perbandingan hukum perdata bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari sistem-sistem hukum. Menurut buku perbandingan hukum perdata komparatif H. Salim, perbandingan hukum perdata atau disebut juga comparative law adalah bentuk perbandingan pada sistem hukum yang ada di dunia. Ketiga, menurut buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi ungkapan sementara orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga dengan lembaga hukum lain yang kurang lebih sama dari sistem hukumnya. Yang kedua, yaitu ada kegunaan dan manfaat. Berdasarkan buku perbandingan hukum perdata R. Suroso, kegunaan yang pertama yaitu unifikasi hukum, harmonisasi hukum, pembaharuan hukum, penentu asas-asas umum dari hukum, ilmu pembantu hukum perdata internasional, dan pendidikan nasihat yuridis. Untuk manfaatnya, dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional, di samping mempunyai peran penting dalam rangka hubungan antar negara. Menurut buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum Sunarjati Hartono, manfaat perbandingan hukum di bidang internasional yaitu membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan atau perjanjian-perjanjian di bidang hukum perdata internasional. Buku yang ketiga yaitu buku perbandingan hukum perdata komparatif. Menurut Sudikno Mertokusumo ada 2 manfaat ya. Manfaat yang pertama yaitu teoritis. Manfaat teoritis untuk mengumpulkan manfaat baru, peranan edukatif sebagai alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum dan antropologi hukum. Untuk perkembangan asas-asas umum hukum, untuk meningkatkan pengertian antar bangsa, sumbangan sebagai doktrin, membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok. Untuk manfaat praktis, yaitu yang pertama untuk kepentingan pembentukan undang-undang, yang kedua untuk kepentingan peradilan, yang ketiga penting dalam perjanjian internasional, dan yang keempat penting untuk terjemahan yuridis. Selanjutnya yaitu perbandingan hukum perdata sebagai ilmu atau metode. Yang pertama, menurut buku Perbandingan Hukum Perdata R. Suroso, sebagai sejarah umum daripada hukum atau General History of Law. Yang kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu hukum. Yang ketiga, perbandingan hukum sebagai metode. Dan yang keempat, perbandingan hukum sebagai metode dan ilmu. Menurut buku Perbandingan Hukum Perdata Komparatif, dalam buku ini tidak ada penjelasan mengenai perbandingan hukum perdata merupakan ilmu atau metode. Menurut buku Kapita Selekta, perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian dan penalaran perbandingan hukum sebagai suatu mata kuliah. Maka penguasaan bahasa-bahasa asing sangat penting. Perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu perbandingan hukum itu memang terutama suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan praktis. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Menurut buku Perbandingan Hukum Perdata Komparatif, para ahli tidak menyebutkan secara khusus tentang objek kajian perbandingan hukum perdata, namun yang dikajinya hanya objek kajian hukum komparatif. Sementara itu, yang menjadi objek kajian perbandingan hukum perdata adalah sistem hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara negara yang satu dengan negara yang lain. Objek kajian perbandingan hukum perdata dalam buku ini hanya mengkaji 6 hal, yaitu meliputi
Yang pertama, sistematika hukum perdata, yang kedua, subjek dan kapasitas hukum, yang ketiga, domisili, keempat, catatan sipil, kelima, hukum keluarga, khususnya perkawinan, dan yang keenam, hukum kontrak. Menurut buku Perbandingan Hukum Perdata R. Suroso, perbandingan dasar dari perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misal hukum Eropa dan Inggris. Yang ketiga, perbandingan hukum perdata khusus membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan yang lain atau di dalam suatu negara, misal lembaga perkawinan Inggris dengan Jerman. Menurut buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum, hukum perdata mengatur tata tertib masyarakat mengenai kekayaan para individu dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antara para individu yang satu dengan yang lain, antara individu dengan badan negara, bila mana badan negara turut serta dalam pergaulan hukum sebagai individu. Selain itu, dalam buku ini terdapat pembahasan khusus mengenai hak milik atas tanah. Untuk selanjutnya, mengenai perbedaan sistem Anglo-Saxon, Eropa kontinental, dan hukum Islam. Buku Perbandingan Hukum Perdata R. Suroso, pengertian hanya menjelaskan mengenai pengertian kontrak. Pengertian kontrak dalam hukum Inggris berbeda dengan kontrak dalam hukum Prancis. Konsepsi hukumnya pun berlainan. Pengertian kontrak berarti persetujuan yang dilindungi dengan upaya hukum yang disebut assumption, yang upaya hukum ini tidak dapat diberlakukan terhadap trust yang dilindungi dengan sanksi-sanksi lain. Selanjutnya, buku Perbandingan Hukum Perdata Komparatif. Hukum kontrak di Amerika, menurut buku ini, dikonstruksikan sebagai sebuah persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban hukum semua pihak, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau serangkaian tindakan terkait unsur-unsur kontrak. Hukum kontrak di Inggris dalam buku ini, pengertian kontrak dalam pandangan ini dikonstruksikan sebagai unsur pokok dalam pokok perjanjian perdagangan. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai hukum bagi keduanya. Hal ini didasarkan janji-janji yang dibuat oleh para pihak. Namun, pandangan ini juga berpendapat bahwa tidak semua janji dikatakan kontrak, dan sumber hukum di dalam sistem hukum Inggris dibagi menjadi dua macam, yaitu putusan pengadilan dan statute. Buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Tidak disebutkan mengenai perbedaan sistem Anglo-Saxon, Eropa kontinental, dan hukum Islam mengenai hukum kontrak dan hukum ekonomi. Selanjutnya, perbandingan sistematika hukum. Menurut buku Perbandingan Hukum Perdata R. Suroso, sistematika undang-undang hukum perdata menurut sistem hukum Eropa dibagi menjadi 4 buku. Yang pertama, buku 1 berisi peraturan mengenai subjek, buku 2 berisi peraturan mengenai benda, buku 3 berisi peraturan tentang perikatan, dan buku 4 berisi peraturan tentang pembuktian dan lewat waktu. Sistematika Burgerlich White Book Indonesia. Buku ke-1 perihal orang sebagai subjek hukum, hukum perkawinan, dan hukum keluarga. Buku kedua perihal benda, objek hak manusia, hak-hak kebendaan, dan hukum waris. Buku ketiga perihal perikatan, hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, dan peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban perseorangan. Buku keempat perihal pembuktian dan lewat waktu. Sistematika Burgerlich Gesetzbuch Jerman. Buku 1, bagian umum memuat ketentuan mengenai orang, badan hukum, pengertian barang, kecakapan melakukan perbuatan hukum. Buku kedua, hukum mengenai hutang pihutang. Buku ketiga, mengenai hukum benda. Buku keempat, hukum keluarga. Dan buku kelima, hukum waris. Sistematika The Civil Code of Law. Code of Law. Menganut sistem pembagian yang sama seperti Burgerlich Gesetzbuch Jerman. Buku 2 tentang hutang pihutang di Jerman dijadikan buku 3 dengan judul Claims, sedangkan buku 3 di Jerman, hukum benda, dijadikan buku 2 dengan judul Real Rights. Sistematika The Civil Code of Philippines. Buku 1 mengenai person, buku 2 mengenai property ownership,
and its modification. Buku 3, Different Modes of Acquiring on Ownership. Buku keempat, Obligation and Contract. Sistematika Kode Sivil Prancis. Buku 1 mengenai hukum perorangan, buku 2 peraturan mengenai benda, buku 3 mengenai warisan, perutangan, pembuktian, kekayaan, perkawinan, pemaksaan badan, pen, hipotek, dan hak pendahuluan eksekusi barang yang berutang dan lewat waktu. Hukum Belanda, hak kebendaan dan hak perorangan dalam Kode Sivil Prancis dimasukkan menjadi satu buku dalam buku 3. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss, buku 1 yaitu mengenai subjek hukum, buku 2 mengenai hukum keluarga, buku 3 mengenai hukum waris, dan buku 4 mengenai hukum benda. Sistematika hukum adat, bagi golongan bangsa Indonesia asli atau bumi putra, berlaku hukum perdata adat dan dapat menundukkan diri pada hukum perdata barat berdasarkan Stadblad 1917. Bagi warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, berlaku BW dan WVK dengan pengecualian golongan Tionghoa dengan bagian 2 dan bagian 3 bab 4 buku 1 BW mengenai upacara yang mendahului perkawinan dan pencegahan perkawinan serta ketentuan catatan sipil tidak berlaku. Bagi warga negara bukan asli yang berasal dari Eropa dan Tionghoa seperti Arab, India, dan sebagainya, berlaku hukum adat mereka dan sebagian kecil dari BW, yaitu hukum kekayaan, hukum waris, dengan testamen dan berlaku ketentuan penundukan diri pada hukum perdata barat. Sistematika hukum Islam, Al-Quran dalam beberapa ayat tertentu secara khusus mengatur tentang hal-hal yang menyangkut keperdataan, seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian. Menurut buku Perbandingan Hukum Perdata Komparatif H. Salim HS, di Indonesia, sebagai negara penganut Eropa kontinental, civil law, sistem hukum perdata yang berlaku di antaranya, buku 1 tentang orang, buku 2 tentang hukum benda, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Apabila di Belanda, sebagai penganut civil law, telah mengalami penyempurnaan sehingga buku pedoman hukum perdata berjumlah 10 buku, meliputi buku 1 Hukum Orang dan Keluarga, Person and Family, buku 2 tentang Badan Hukum, Legal Person, buku 3 tentang Hukum Harta Kekayaan secara umum, Property Law in General, buku 4 tentang Hukum Warisan, Succession, buku 5 tentang hak atas harta kekayaan, real property rights, buku 6 tentang perikatan dan kontrak, obligation and contract, buku 7 tentang perjanjian khusus, particular contracts, revised, buku 7A tentang perjanjian khusus, unrevised particular contracts, buku 8 tentang hukum pengangkutan, transport law, buku 9 tentang hak kekayaan intelektual, intellectual property, buku 10 tentang hukum perdata internasional, private international law. Sementara itu, di Rusia sebagai penganut civil law, hukum sipil, kitab peraturan hukum perdata disebut The Civil Code of Russian Federation berisikan 1551 pasal dan dibagi 4 bagian, diantaranya first part, person, atau hukum orang, second part, particular kinds of obligation, perikatan dalam jenis-jenis tertentu, third part, inheritance law, hukum waris, part 4, rights to the result of intellectual activity and means of individualization, hak atas kekayaan intelektual. Dan Jerman sebagai penganut Anglo-Saxon Common Law, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman, atau disebut juga German Civil Code, terdiri dari 4 buku dan 2.385 pasal yang berisikan buku 1 Person atau hukum orang, buku 2 Law of Obligation, hukum perikatan, buku 3 Law of Property, hukum benda, buku 4 Family Law, hukum keluarga, buku 5 Law of Succession, hukum waris. Dalam buku Kapita serta Perbandingan Hukum Sunarjati Hartono tidak dibahas mengenai sistematika hukum.
Sistem hukum di dunia. Menurut buku Perbandingan Hukum Perdata R. Suroso, yang pertama, keluarga hukum di dunia yang lazim dikenal adalah keluarga hukum dari Rene David yang terdiri dari keluarga hukum Romawi Germania, keluarga hukum common law, keluarga hukum sosialis, keluarga hukum agama atau tradisi. Yang kedua, pembagian keluarga hukum yang didasarkan atas kriteria Quaigard Codes sebagai berikut. Keluarga hukum Romawi, keluarga hukum Germania, keluarga hukum Skandinavia, keluarga hukum common law, keluarga hukum sosialis, keluarga hukum Timur Jauh, keluarga hukum Islam, dan keluarga hukum Hindu. Menurut buku Perbandingan Hukum Perdata Komparatif, yaitu Civil Law, Common Law, dan Socialist Law. Menurut buku Kapita Selecta Perbandingan Hukum, sistem-sistem hukum kebiasaan yang tradisional, hukum adat, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum Eropa daratan atau kontinental, sistem-sistem hukum Skandinavia, sistem-sistem hukum Islam, dan sistem-sistem hukum komunis sosialis. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.